Sebagai contoh mungkin kulkas gitu ya, dulunya memproduksi 1 tahun itu mengkonsumsi energi sebanyak 300 kilowatt hours per year, per tahun. Tapi sekarang dengan adanya scam karena melihat juga teknologi yang ada dan sebagainya, pemerintah menetapkan nilai berbeda. Misalnya lebih lebih efisien, artinya tidak banyak konsumsi energinya, artinya lebih rendah ya, misalnya 200 250. E-commerce juga nih harus tahu ya bahwa peran kalian itu sebagai konsumen adalah kalian adalah definer. Kalian yang menentukan membeli barang, memutuskan membeli barang. Apakah barang ini hemat energi atau tidak? Kalian sudah mulai belajar itu. Halo Ecowers, selamat datang kembali di Ecorum bersama saya Vira Abdurrahman. Dan kali ini saya punya sapaan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu selamat malam. Karena memang tapping kali ini malam-malam nih, dan kita berada di luar Jakarta, jadi udaranya sejuk banget. Yaitu di Bogor. Kita lagi getaway, nah kurang lebih seperti itu. Nah, getaway ini kita akan membicarakan tentang hal yang kita hadapi sehari-hari terkait dengan energi, lebih tepatnya listrik, yaitu tentang hemat energi. Sudah bersama rekan saya nih, di samping-samping saya ini ada Mbak Nani, ada Mbak Yuni. Selamat malam. Malam. Jangan nyemplung ke belakang ya Mbak ya? Pengennya nyemplung. Pengennya nyemplung tuh, biar segar Pas banget panas gitu. sekarang. Bener. Gitu lihat kolam renang. Nah, kenalin diri dulu deh, Mbak Nani ini apa nih di hemat energi nih? Iya benar. Nama saya Nanik, saat ini saya bersama dengan lembaga namanya CLASP, CLASP. Agak susah sih sebutannya ya, makanya seringkali karena di bahasa Indonesia kalau P belakang itu jadi seperti itu ya. CLASP. Jadi disebut aja sebagai CLASP gitu ya. Ini adalah NGO internasional global yang berbasis di Amerika. Saat ini kami bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membantu pemerintah dalam memitigasi emisi melalui tadi gimana sih caranya menurunkan emisi dan juga menghemat energi melalui peralatan. Berat banget ya kerjanya ya. Gajinya pasti gede deh. Gitu berapa ya? puluh kali lipat dari gue lah pokoknya. Karena sudah di Indonesia jadi sayangnya gajinya tidak dolar lagi. Padahal kantornya di Washington DC tuh ya. Aduh, tapi yang penting kerjanya berguna buat masyarakat, itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Dan memberikan kesenangan di hati. Iya, kebanggaan tersendiri ya Mbak ya? Kebanggaan tersendiri, Benar. Kalau Mbak Yuni dari mana nih? Saya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, atau YLKI kan ya? Oke. Ya. Ini yang memang misinya yaitu adalah membela konsumen. Jadi apapun memang garda terdepan untuk membela konsumen, untuk isu apapun. Apalagi ini energi. Ya, energi itu kami juga konsen soal ramah lingkungan, apalagi kaitannya juga dengan kerusakan lingkungan gitu. Jadi memang kami harus fokus juga ke soal energi. Nah Mbak Nani, terkait dengan isu hemat energi, saya belajar kata ada dua tuh ya. Apa tadi, scam sama LTHE? Yeah. What kind of things is it gitu? Makhluk apa sih ini gitu? Apa sih Mbak, bisa dijelasin nggak Mbak? Iya, scam itu adalah singkatan dari SKEM ya, artinya standar kinerja energi minimum, yang mana sebenarnya ini adalah standar yang ditetapkan minimum sebuah peralatan boleh beredar di pasaran Indonesia gitu. Artinya pemerintah menetapkan misalnya semula mungkin produsen selalu produksi peralatan. Sebagai contoh mungkin kulkas gitu ya, dulunya memproduksi 1 tahun itu mengkonsumsi energi sebanyak 300 kilowatt hours per year, per tahun. Tapi sekarang dengan adanya scam karena melihat juga teknologi yang ada dan sebagainya, pemerintah menetapkan nilai berbeda. Misalnya lebih lebih efisien, artinya tidak banyak konsumsi energinya, artinya lebih rendah ya, misalnya 200 250 semacam itu. Jadi ada standar itu diturunin gitu ya. Jadi walaupun dengan bukan diturunin, tapi konsumsi energinya yang harus ditekan gitu. Penekanan supaya konsumsi mereka energinya itu sendiri. Jadi dengan dingin yang sama, sementara pemakaian energinya sekarang bisa jadi ditekan ya, lebih rendah. Betul. Dengan memakan energi lebih rendah, tetapi fungsi daripada vitalitas peralatan itu masih sama, kita terima. Jadi
sebuah peralatan kalau sudah ditetapkan itu dari standarnya, maka dia mengkonsumsi energi sesuai dengan standar yang tadi. Jadi pemerintah selalu berusaha menurunkan konsumsi energinya untuk memberikan pelayanan yang masih sama dari peralatan tersebut. Sementara kalau label tanda hemat energi itu singkatan dari label, L-nya label, T-nya tanda, dan H-nya hemat, kemudian E-nya energi. Jadi label tanda hemat energi ini biasanya direpresentasikan dengan tanda bintang. Kalau di setiap produk tuh di setiap produk. Kalau sudah diatur, maka setiap produk baik di produknya itu sendiri maupun di bungkusan produknya harus memasang tanda label hemat energi. Di dalamnya di sana juga ada namanya tadi nilai scam yang dia masuk itu sekarang berapa. Kalau tadi standar minimal berarti dia minimal bintang 1 gitu kan. Tapi kalau di Indonesia dengan adanya label tanda hemat energi, maka masyarakat diberikan peluang untuk memilih yang mana yang paling hemat. Biasanya 5 bintang itu adalah yang paling hemat karena ada slogan lebih banyak bintang, lebih efisien. Oh, gitu. Lebih banyak bintang, lebih efisien gitu ya. Bintang sampai 7? Bintang nih. Clear kalau itu ya. Sekarang baru sampai bintang 5 nih ya, kayak hotel gitu ya, bintang 5. Lama banget Nah, ya. itu berarti 5 aja lama banget. 5 aja ternyata susah ya. Nah, rata-rata tuh berapa di Indonesia? Tergantung produknya. Oh, oke. Kadang-kadang misalnya kayak tadi produk saat ini yang untuk kulkas yang bisa dilihat sih EBTKE memiliki website yang mana di sana label bintangnya disampaikan dari masing-masing peralatan gitu. Kayak di kulkas misalnya ada bintang 1 sampai dengan bintang 5 di kulkas di air conditioner ada bintang 1 sampai dengan bintang 5. Akhir tahun lalu bintang 1 di air conditioner atau AC sudah di phasing out, sehingga mungkin tahun depan Bapak Ibu hanya bisa atau EcoWorks bisa melihat di lapangan hanya ada bintang 2. Oh, udah mulai naik tuh ya? Mulai naik nih, minimum energinya mulai naik. Oh, I see. Gitu. Nah, Mbak, berarti nih ya, produk rumah tangga tuh ya, AC, kulkas, apa lagi tuh? AC, kulkas, penanak nasi, lampu. Nasi cooker, lampu. Oh, di lampu juga ada Di ya? lampu juga ada. Oh, tapi kayaknya AC sama kulkas ini yang terberat ya, yang paling banyak ngambil energi nih ya? Ya, pada dasarnya karena kalau AC saat ini sih memang akan banyak mengkonsumsi energi, tapi sebenarnya kalau dilihat dari penetrasi dan juga total jumlah konsumsi, rice cooker, AC, kulkas, tadi semua yang disebutkan itu masuk di dalam 5 besar peralatan paling mengkonsumsi energi. Nah, EcoWorks berarti ya ke depannya itu kalau kita mau beli itu jangan lihat diskonnya doang dong ya. Iya. Diskon kayak saya cicilan GoPay Later gitu ya. Voucher gitu apalagi ya kayak gitu-gitu. Berarti kita juga sudah harus melihat label-label itu dan itu harus ada kan ya? Iya, harus ada. Produk gitu ya. Di Indonesia itu mandatori sudahan. Udah jadi mandatori nih ya. Artinya setiap kali pemerintah sudah mengeluarkan. Jadi dulu Clubs membantu untuk melakukan residential end use survey atau survei rumah tangga, di mana di sana teridentifikasi kurang lebih sebenarnya ada 62 peralatan, tetapi yang paling besar konsumsi energinya kita rating gitu ya, ada 10 besar peralatan yang harus ditetapkan scam dan label tanda hemat energi. Jadi inget-inget ya EcoWorks ya, SKEMLTHE. Jadi kita lihat di labelnya tuh ya, gitu ya. Nanti ada angkanya dan ada bintangnya itu ya, segala macamnya. Dan ini nih Mbak, satu lagi nih Mbak, itu akan ngaruh ke pembayaran listrik kita kah atau gimana? Oh, sangat tentu. Karena tujuan utamanya kan tadi adalah mengurangi konsumsi energi. Artinya semakin hemat peralatan, maka total bayar listriknya itu akan semakin menurun. Itu akan yang penting. Semakin hemat. Sehingga hemat uangnya energi, bisa hemat listrik, token nggak bunyi melulu tuh. net gitu kan gitu ya. Yeah. Nah, dari YLKI sendiri ini ngebelain berpihak ke konsumen nggak sih nih ya, label-label ini bukan yang makin mempersulit nih. Kayak kita di lapangan kalau mau beli harus lebih repot kan gitu ya. Nah, kalau bicara konsumen nih EcoWorks juga harus tahu bahwa bicara soal hak dan kewajiban nih. Kewajiban jangan hanya menuntut hak, kewajiban membaca label. Gitu. Kalau haknya saya harus mendapatkan informasi yang benar dan jelas gitu, itu hak. Tapi kewajibannya membaca enggak?
informasi udah diberikan gitu kan. Silakan itu adalah kewajibannya gitu loh. Nah, kemudian mereka juga punya peran kan konsumen itu, maka EcoWars juga nih harus tahu ya bahwa peran kalian itu sebagai konsumen adalah kalian adalah definer, kalian yang menentukan membeli barang, memutuskan membeli barang. Nah itu harus tahu gitu kan, apakah barang ini hemat energi atau tidak. Kalian sudah mulai belajar itu gitu kan, harus kritis, tidak hanya kritis tapi bertindak gitu loh, tidak hanya protes. Coba deh dicek ke lapangan, kalau mau beli cek dulu lah ada apakah nih labelnya ini produknya ini sudah hemat energi atau belum. Kemudian sebagai informan. Nah, konsumen ketika mau membeli barang kemudian menemukan barang yang tidak berkualitas itu bisa memberikan informasi kepada pelaku usahanya, kepada penjual. Apalagi sekarang netizen sudah langsung aja kan di blow up gitu. Nah, kemudian ketiga, mereka fungsinya adalah evaluator. Jadi mereka lah yang memberikan evaluasi kepada pelaku usaha. Jadi artinya ini produk yang bagus ini gitu. Dari review tuh ya kalau di marketplace tuh review dan bintang itu ya bahwa ini hemat energi keren gitu ya. Iya, jadi misalkan perusahaan ini sudah mengeluarkan produk energi, beli yang ini deh gitu. Dia melakukan evaluasi kan. Kemudian ke pemerintahnya juga begitu, apakah pemerintah sudah melakukan pengawasan peraturan yang dibuatnya gitu kan, itu peran konsumen. Mbak, mungkin nggak ini ada tekanan publik gitu ya, mungkin nggak ada pergerakan gitu ya, bukan pergerakan tapi gerakan dari konsumen bahwa memang tuntutan konsumen tinggi untuk produk yang hemat energi ini. Oh bisa itu. Kalau konsumen itu dikoordinir itu pasti bisa. Tapi dikasih pemahaman dulu. Kalau nggak dikasih pemahaman berarti kan salah kaprah nanti. Dikasih pemahaman dulu. Kemudian kalau memang mereka udah paham, mereka sadar kemudian mereka bertindak gitu loh. Misalkan sebelum bertindak mereka kritis dulu gitu kan. Artinya gini, ini produk tidak ramah lingkungan nih harus diganti. Pemerintah harus tegas misalkan ya untuk meminta pelaku usaha mengeluarkan produk yang ramah lingkungan karena dampaknya adalah nanti ke lingkungan juga. Berarti kan konsumen itu berkontribusi buruk kalau dia membeli produk yang tidak berkualitas lah gitu. Kalau konsumen digerakkan mereka akan asal dikasih pemahaman dulu gitu. Nah, terkait dengan pemahaman ini kan mungkin pertanyaannya sama nih ya untuk Mbak Yuni juga sama Mbak Nani juga. Ini kan stakeholdernya setidaknya ada 3 ya ini ya. Otoritas itu adalah pemerintah, terus juga pebisnisnya tuh ya pabrik-pabriknya ya, sama masyarakat itu sebagai konsumen. Ketiganya itu sudah berkelindankah atau masih masing-masing nih? Pemerintah maunya apa, ini maunya apa, konsumen maunya apa? Di Indonesia sendiri seperti apa? Sebenarnya seperti tadi Bu Yuni sampaikan ya, bahwa konsumen harus bertanggung jawab dan juga harus cerdas dan juga sangat kritis terhadap kondisi. Dari sisi konsumen sendiri harus tahu persis terkait dengan tadi informasi yang disampaikan. Dan saat ini memang seperti yang sudah kami sampaikan, hasil survei menyebutkan memang terkait dengan label tanda hemat energi ini masih kurang dari pemahaman masyarakat. Oh, udah ada surveinya nih ya? Sudah ada survei ya. Ini secara nasional kurang lebih hanya 6,5% masyarakat yang paham mengenai label tanda hemat energi. Sehingga memang masih perlu diupayakan lebih kuat untuk bagaimana caranya memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat oleh semua pihak, jangan hanya oleh pemerintah aja, tapi juga oleh produsennya juga menggunakan label ini sebagai salah satu acuan untuk mereka menjual barangnya. Demikian pula oleh misalnya lembaga konsumen, jurnalis juga, makanya kami sangat senang bisa mulai berkecimpung atau berkolaborasi dengan SIEJ juga untuk mendorong agar supaya jurnalis bisa menjadi corong juga untuk menyampaikan ini kepada masyarakat karena mereka punya hak ya untuk tahu informasi gitu. Itu yang saat ini masih perlu kita galakkan dari sisi ini. Dari sisi pemahaman masyarakat supaya akhirnya menggunakan label ini sebagai salah satu acuan atau mungkin satu-satunya acuan juga ya kalau dia mau saving juga gitu ya. Artinya kan dengan adanya berhemat label itu ini ya, berhemat token listrik itu. Betul, berhemat dan bisa dimanfaatkan yang lain kan uangnya gitu ya. Karena itu langsung memberikan manfaat langsung kepada dia. Apakah saat ini tidak hanya melihat
harga awal dia beli saja, tapi setiap peralatan itu memiliki durasi masa hidup dari peralatan itu sendiri kan gitu. Nah Mbak Yuni sendiri ngelihatnya seperti apa ya kayak gini ya? Maksudnya gini, konsumen itu sering selalu disalahkan gitu. Karena konsumennya demand-nya tinggi untuk yang lebih senang sama yang yang mahal-mahal aja lebih bagus misalnya kayak gitu. Ya enggak, jadi artinya gini, kan label tanda hemat energi sebagai jaminan kan kepada konsumen bahwa produk itu dijamin bagus, berkualitas kan gitu kan. Nah, kemudian memang pemahamannya aja gitu loh. Jadi kalau kebanyakan itu mungkin kalau yang memang yang kalangan mampu, yang ke atas itu mungkin sudah teredukasi ya. Maksudnya walaupun saya kayak juga belum punya data itu, tapi menengah ke bawah itu ternyata mereka sadar tapi mereka belum terinformasi. Bahkan mereka lebih butuh sebenarnya. Lebih butuh, dan lagi cuman artinya belum begitu mereka dibilang aktualisasi ya. Nah, ketika mereka dikatakan gitu bahwa kalau kalian beli di awal mahal kemudian tagihan listriknya bisa turun, itu mereka malah oh iya mendingan itu gitu loh. Jadi kalau itu mereka membeli karena mereka belum tahu bahwa mereka pikir harga murah itu hemat. Ternyata karena tidak tahuan mereka gitu. Nah, ini berarti memang lebih tepatnya sebagai isu urban masih ya? Iya, masih gitu. Kan kalau udah atas itu kan pasti udah informasi aja mereka udah paham kan. Lebih banyak ya? Gitu. Akhirnya oh iya. Gitu. Walaupun artinya dari aspek ekonomi mereka nggak terlalu, tapi kan kalau yang bawah itu kan juga kan mikir kan dari aspek ekonomi. Walaupun tapi sebenarnya kalau diberi pemahaman mereka pasti mau berubah gitu loh. Oke. Nah, ini adalah PR besar ya buat stakeholder itu sendiri ya gitu ya. Karena nanti tuh bisnis nyalahin konsumen nyalahin pemerintah, pemerintah nyalahin rakyat. Ya, muter aja begitu ya. Harmonisasinya belum ada. Memang harus ada harmonisasi gitu ya. Sebenarnya EcoWars rakyat sih nurut aja ya. Apa yang ada kita beli sebenarnya ya nggak sih gitu ya. Pragmatis konsumen. Oh gitu ya, bener ya. Jadi konsumen kita nih pragmatis sebenarnya gitu. Tapi kita kan juga pengen ibaratnya makan sehat, di sini kita listrik sehat. Listrik sehat tuh apa sih? Ya efektif ya Mbak ya. Jadi nggak cuma murah. Berarti gini, secara panduan di lapangannya untuk menjadi hemat uangnya ini gitu ya. Berarti juga harus hemat energi itu yang sustain ya, bukan hanya diskon dan cicilan gitu ya. Tapi kehematan energi ini harus harus diperhatikan ya berarti ya kayak gitu ya. Nah, di dunia ini sendiri Mbak Nani mungkin kan mungkin ada informasi dari Washington gitu ya. Di dunia ini pergerakan seperti itu hemat energi itu seperti apa? Ya, kalau berbicara mengenai hemat energi pada peralatan sebenarnya di sekitar ASEAN saja itu sudah cukup giat sekali seperti tadi ASEAN nih ya. ASEAN ya, artinya kita berbicara Singapura, Thailand, Vietnam, Kuala Lumpur. Kita di mereka juga sama, mereka sedang menggiatkan upaya untuk hemat energi melalui peralatan juga. Oleh karena itu kita selalu bersaing juga. Jangan sampai Indonesia ini menjadi tempat sampah daripada atau dumping gitu ya, dari peralatan yang tidak efisien, yang tidak terjual di negaranya mereka sehingga harus dilempar ke negara kita gitu. Gitu. Jadi yang barang-barang yang mereka udah nggak mau pakai dilariin ke Indonesia, dijual di Indonesia nih gitu ya, karena tidak ada pemahaman tadi maksudnya kayak gitu ya mungkin ya. Iya. Jadi misalnya ini contoh konkret gitu ya. Misalnya tadi air conditioner di Indonesia masih menerima yang mungkin sekarang kan itu dia menggunakan matriks CSPF ya, 3.1 CSPF. Tapi di negara lain sudah 4-5. Sehingga produk-produk yang sebelumnya belum 4 dan 5 ya dilarikanlah ke Indonesia. Jadi dumping gitu, jadi kayak kita tempat sampah gitu ya, tempat sampah untuk dijual gitu ya. Iya betul, karena di Indonesia masih menerima gitu. Sehingga kita harus selalu untuk memberikan advokasi juga kepada pemerintah bagaimana di negara sekitarnya terutama yang memiliki flow trade dengan kita gitu ya. Di mana level kita itu selalu harus dikonsider juga supaya kita tidak menjadi dumping ground tadi. Nah itu tuh sepengalaman saya jadi jurnalis ya, saya belum pernah mendengar ada konferensi lah ya, pertemuan G2G atau B2B yang internasional terkait kesepakatan yang hemat energi seperti itu, termasuk dalam hal trade-nya. Apakah atau karena memang saya yang nggak tahu bagaimana Mbak? Tidak, sebenarnya ada. Di ASEAN, level ASEAN ada namanya ASEAN harmonisasi, yang mana mereka memberikan
so-called kurang lebih roadmap begitu ya. Sudah ada roadmapnya Sudah ada harusnya? roadmapnya khusus untuk air conditioner ya, belum semua Untuk peralatan. AC? Untuk AC, di mana tahun 2025 diharapkan semua negara ASEAN sudah pada level 3,7 misalnya. Di kita masih 3,4. Meskipun itu sudah direvisi. Ayo ekor sedikit lagi nih, Ya, 0,2 lagi nih, kurang sedikit dikit lagi nih gitu ya. Ini kan sudah hampir mau 2025 ya. Iya, Itu masih misalnya, gitu. ya. Ntar malah turun peringkat. Iya. Benar. Jadi kalau kita masih kita nggak lihat di sekitar kita apakah juga naik level kayak tadi pagi kan disampaikan Malaysia sudah mau naik level lagi gitu ya. Sehingga kita harus compete gitu. Harus jangan mau kalah ini. Tangan dulu deh. Ayo Ecower dibantu konsumennya. Ayo jangan mau kalah nanti Jadi Indonesia kalah gerakan dulu. Konsumen, gerakan EcoWash ada gerakan konsumen. I gitu. see, bener. mereka Kita juga gerakan harus dari sadar. podcast ini aja Iya, ya? iya, Iya, silakan, gitu. gitu. Oke. Menarik ya. Berarti Indonesia nih harus berjuang untuk naikin itu gitu Iya. ya, untuk angka itu tadi ya. Betul. Oke. Berarti ini memang pemahaman nih lebih ke levelnya edukasi dong ya kalau kayak gitu Memang ya. jadi dengan- edukasi ya, kemudian kampanye, baru kami melakukan advokasi gitu. Oh gitu ya. Oke. Oke Sobat Ekowers, sekali lagi ini harus menjadi sebuah pergerakan rakyat. Iya. Keras banget sih gitu, tapi gini. Pergerakan bersama. bersama gitu ya. Mari bersama-sama sebagai konsumen setidaknya kita sadar bahwa hemat energi ini juga menguntungkan kita ya Iya. gitu ya, karena selain kita menyumbang good environmental gitu ya, Yeah. lingkungan yang hijau yang lebih bagus karena kita sudah menghemat energi, tapi juga kita menghemat uang kita sendiri gitu ya. Jadi jangan asal diskon, jangan asal tadi ya cicilan-cicilan apa segala macam gitu ya, dan kita harus menjadi lebih pintar. Nah mungkin ada hal terakhir yang ingin disampaikan, mungkin langsung ke konsumen kah atau menyampaikan ke pemerintahnya mungkin gitu. Ya, kalau dari saya mungkin ada 2 poin aja. Yang pertama dari level konsumen. Ini konsumen tidak hanya masyarakat biasa aja, tapi juga pemerintah. Karena pemerintah kan juga melakukan procurement, mengganti AC di kantornya atau lampu di kantornya. Jadi konsumen itu pokoknya semua pengguna lah ya? Semua pengguna. Mungkin users lebih tepatnya ya? Users, atau buyers ya, gitu ya? Betul. Nah ini mohon dengan sangat lah, coba satu pahami energy label tadi atau LTHE tadi, sehingga benar-benar memberikan manfaat secara optimal bagi user tadi. Minimal manfaat finansial yang langsung gitu ya kan. Karena kalau dilihat life cycle cost tadi memberikan keuntungan yang cukup signifikan, 20-30%. Nah itu yang pertama, dan yang kedua tentunya keep continue bagi pemerintah. Meskipun ada banyak tantangan tadi, resistensi dari perusahaan untuk naik karena berbagai macam alasan, tetap selalu lihat scene. Kita berada di mana di antara global player yang ada, khususnya negara-negara yang berhubungan dengan kita, supaya kita tidak jadi dumping ground tadi. Itu sehingga pemerintah harus sedikit berani dan agak berani dan juga mampu untuk bersaing dengan negara-negara yang lainnya nanti gitu, supaya kita tidak lagi jadi dumping ground lagi untuk produk-produk yang akan import, yang akan didistribusikan di pasar Indonesia. Oke, jadi Itu jangan asal impor doang juga ya, jangan asal dumping impor juga aja. gitu ya. Ya, itu Nah dari Mbak YLKI ini apa nih? Iya. Kok Mbak YLKI? Mbak Yuni dari YLKI. Iya. Pemerintah sudah berusaha meningkatkan standar kualitas ya. Nah, kalau dari konsumen jangan lupa adalah kalian tuntut hak kalian untuk mendapatkan informasi yang benar, tapi juga kalian menggunakan kewajiban kalian, yaitu membaca informasi informasi dari melalui label, karena pemerintah sudah menyediakan fasilitas itu gitu kan. Kemudian dari pemerintah tolong pengawasannya itu dilakukan, maksudnya peraturan sudah dibuat, tolong dilakukan pengawasan gitu. Nah kalau di pelaku usaha tolong sampaikan informasi yang mudah dipahami oleh konsumen.
Jadi jangan memberikan Nah, itu informasi. bener banget tuh, bener Iya, tuh. itu Kadang tanda informasinya terlalu pinter ya. Iya. Gue puyeng gua. itu sederhana ya, tapi nggak tahu konsumen coba. Betul. Makanya itu bener banget, itu satu hal catatan Iya, sebenarnya. heeh. Bukannya kita jadi kesannya kita nggak mau baca informasi, Karena tapi nggak tahu. informasi sendiri juga sulit. iya gitu. Itu aja. Betul, maksud betul, saya. betul. Aku jadi tertarik tadi hematnya bisa 20-30% ya kalau emang benar-benar dijalankan. Kalau yang paling tinggi ya betul. Yang paling tinggi setidaknya AC, kulkas, rice cooker gitu ya. Tadi tuh ya apalagi? Oh, pompa air ya. Pompa air Iya, tuh. belum diatur, akan diatur. Oh, pompa air belum diatur tapi akan diatur. netizen sebentar lagi. kan, wah EcoWars kan gerakannya cepet tuh gitu ya. Siapa Iya, tahu lebih cepat ya. betul. Oh, berarti setidaknya AC sama kulkas aja dulu ya gitu ya. Iya, kalau sekarang Sama rice baru cooker. 5 yang diatur, 2 aturan yang baru saja masuk. Artinya baru tahun depan Bapak EcoWars bisa tahu di lapangan gitu yang terkait televisi sama showcase tadi. Tapi masih ada lagi beberapa pengaturan peralatan elektronik yang sudah diidentifikasi. Nah, EcoWars tadi dengar sendiri bisa kita hemat listrik itu 20-30% berarti lumayan kan, bisa beli skincare yang lain gitu ya, bisa makan bisa nongkrong di mana uangnya gitu ya nggak sih? Tidak habis gitu. di listrik aja. Betul. Oke, ini udah di ujung acara. Jadi EcoWars jangan malu-maluin Indonesia gitu ya. Kita berlomba-lomba, mari kita tingkatkan level hemat energi kita nih ya secara nasional ya gitu ya. Dan jangan mau dibohongin, baca informasi. Kalau sulit minta sama penjualnya, tokonya, dan silahkan bergerak di viewers, di reviewers misalnya gitu ya, di angka bintang di marketplace apa segala macamnya, everything. Jangan jangan menyerah. Kita bisa melakukan perubahan sekecil apapun untuk kebaikan bersama yang jauh lebih besar gitu ya. Baik, EcoWars, saya Vira Abdurrahman, Mbak Nani dan Mbak Yuni undur diri. Sampai bertemu di EcoRoom selanjutnya. Salam lestari. Salam tetap lestari. cinta lingkungan, tetap sebagai pejuang lingkungan.